Jadi ceritanya beberapa minggu yang lalu gue lihat sebuah meme yang menurut gue cukup lucu di Twitter. Jadi ceritanya ada cowok sama cewek nih lagi PDKT terus dinner gitu. Terus yang cowok bilang, tahu nggak? Aku bisa sulap loh. Terus cowoknya nanya, oh ya? Gimana caranya tuh? Jadi aku bisa ngilang. Coba deh kamu tutup mata kamu sekarang. Ceweknya tutup mata. Terus cowoknya bilang, buka lagi. Ya udah buka mata. Loh kamu nggak ngilang? Iya ngilangnya nggak sekarang. Nanti pas kamu lagi sayang-sayangnya. Ditinggal waktu lagi sayang-sayangnya, itu emang perasaannya gak enak banget guys. Banyak banget orang mengalami ini. Terus ya kayak jadi mempertanyakan segala sesuatu gitu kan. Kayak kenapa sih? Apa yang salah dengan gue sampai gue ditinggal pas gue lagi sayang-sayang kayak gini? Kemarin lagi mesra-mesraan, lagi cita-citaan, kenapa tiba-tiba gue ditinggal? Gitu. Percaya atau enggak, dari banyak cerita kayak gini ya, yang kita amati gitu ya, dari orang-orang sekitar kita, termasuk juga dari orang-orang yang datang ke 1% dengan berbagai masalahnya, kita ternyata menyadari bahwa ada pola-pola tertentu yang bisa menyebabkan orang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Penasaran? Nah, gue bakal bahas semuanya di video ini, jadi buat kalian yang nggak mau ditinggal waktu lagi sayang-sayangnya nanti, simak videonya sampai habis, oke? Oke, sebelum kita bahas hal-hal apa aja yang bisa bikin lu ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, hal pertama yang harus lu pahami adalah perasaan orang itu subjektif. Bisa jadi ketika lu ngerasa ini tuh lagi masa sayang-sayangnya, jangan-jangan dia nggak ngerasa kayak gitu. Jangan-jangan perasaan dia beda gitu kan. Kadang-kadang kita tuh mikir, oh ini gue lagi romantis banget gitu, tapi ternyata sebenarnya dia lagi jaga jarak atau lagi apa. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Sebetulnya kuncinya satu ya. Kita tuh kadang-kadang emang banyakkan asumsi aja, terus bukannya komunikasi malah terus berasumsi. Bukannya memastikan bahwa kita sama dia tuh punya perasaan yang sama, malah oh iya dia kayak masih sayang, dia kayak baik banget sama gue. Hal-hal yang kayak gini, yang bukannya berkomunikasi malah berasumsi, ini yang bisa bikin kita kadang-kadang jadi ambyar. Contoh ambyarnya gimana? Pertama, hal yang mungkin bisa bikin lo ngerasa lo ditinggal waktu lagi sayang-sayangnya. Hal pertama adalah ketika lo salah mengartikan clingy atau needy sebagai sayang. Nah, emang kadang-kadang dalam hubungan romantis gitu ya, kita tuh kadang-kadang merasa kayak, aduh, hidup gue enak banget pas ada dia. Terus at some point lama-lama kita jadi needy gitu, jadi butuh dia terus. Nah, ketika kita jadi needy kayak gitu ya, terus habis itu kebutuhan kita, kenidian kita tuh ditanggapi, kan kita ngerasa disayang ya. Jadi buat kita, wah ini lagi disayang-sayangnya nih, semua kenidian gue diturutin sama dia, gue gak bisa hidup tanpa dia. Itu kan di elo gitu ya. Di dia mungkin mikirnya lain gitu. Di dia mungkin mikirnya kayak, ini kenapa pasangan gue ngerecokin gue tiap hari gitu kan, lama-lama gue capek ngurusin dia. Jadi apa yang lu lihat sebagai masa sayang-sayangnya kalian gitu kan, itu sebetulnya adalah masa needy lo, ya dimana buat dia itu adalah masa lo ngerepotin. Terus ya udah, at some point dia capek, dia cabut. Buat lo itu jadi mempertanyakan segala sesuatu. Gue lagi ngerasa disayang banget, kenapa gue ditinggal? Karena tadi, lo bisa ngerasa disayang karena dia keluar banyak effort buat menanggapi kenidian lo. Jadi, buat kalian yang punya kebiasaan suka needy sama pasangan, coba dicek dulu deh. Bener nggak yang kalian rasakan itu perasaan sayang? Jangan-jangan perasaan needy aja gitu kan? Jangan-jangan pasangan kalian juga ngelihat kalian needy kayak gitu, di depan manis, di belakang capek. Oke, kejadian kedua yang juga cukup umum buat orang yang ngerasa ditinggal ketika lagi sayang-sayangnya. Ini cukup unik nih. Kenapa? Ini kasusnya biasanya ya, pasangan gitu ya. Pasangan udah menjalin hubungan cukup lama, habis itu karena udah terbiasa lama, akhirnya kedua-duanya tuh kayak nggak berasa bersyukur terhadap keberadaan pasangan masing-masing. Take for granted lah. Oh ya udah dia pasangan gue assume dia adalah bagian dari hidup gue. Nah, karena itu jadi saling tidak menghargai pasangan kan, karena udah ngerasa ya udah emang kewajiban dia buat nurutin gue gitu kan. Terus at some point mulai ada masalah gitu kan, ada masalah. Terus kadang-kadang kan kita gitu ya, kita tuh nggak sadar apa yang kita punya sebelum itu tiba-tiba ada resiko hilang gitu ya. Tiba-tiba lu berantem kayak, anjir ternyata ada kemungkinan gue putus sama dia gitu kan. Nah, saat-saat dimana lu mengalami ini, di dalam sadar, anjir ternyata dia tuh penting buat hidup gue selama ini, tapi gue nggak pernah ngehargain dia. Itu tiba-tiba ya udah, itu jadi nge-trigger perasaan sayang kayak, gue tuh sayang banget ternyata sama dia. Tapi ya triggernya tadi apa? Masalah. Terus kalau masalah nggak diberesin, apa yang terjadi? Ya beneran berakhir gitu. Jadi ketika lo baru mulai ngerasa romantis lagi, karena lo disadarkan bahwa dia mungkin saja hilang, ternyata ya di satu sisi dia memang sudah memutuskan buat pergi. Nah, ini juga cukup sering terjadi buat orang yang bilang dia ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, ya ini yang kejadian gitu. Nah, kalau yang tadi alasan kedua adalah buat orang yang biasanya hubungannya sudah cukup lama ya, sampai take for granted sama pasangannya. Yang ketiga ini adalah orang yang biasanya masih masa-masa PDKT. Nah, jadi masa-masa PDKT itu kan harusnya hubungannya makin lama makin baik. Dari dulu pertama cuma kenal ngomongin hal receh. Seiring dengan waktu makin lama bicaranya makin seru, makin akrab, makin dalam, makin saling peduli dan lain-lain. Jadi kan lo grafiknya bagus ya, harusnya makin lama makin tinggi gitu. Oh iya, gue bahagia sama dia, lalalala segala macem gitu kan. Tapi satu hal yang kita nggak bisa pungkiri bahwa masa-masa PDKT
itu tidak semua berhasil, tidak semua bakal jadi pasangan. Iya dong, apalagi realita aja deh, kayak zaman sekarang gitu. Ini bukan zaman nenek kakek lo yang orang PDKT cuma satu karena cuma ada dia di depannya gitu kan. Ini adalah zaman dimana lo punya banyak banget pilihan. Lo kenal sama banyak orang, kenal sama banyak potensial partner, ada dating apps gitu kan. Bisa jadi lo cukup oke sama seseorang, bisa jadi gitu. Tapi ternyata ya ada orang lain yang juga dekat sama dia dan orang lain tuh lebih oke. Jadi ya bisa aja terus dia yang dipilih gitu kan. Tapi karena tadi hubungannya makin lama makin baik, otomatis emang saat ini adalah saat paling baik kan, saat lagi mesra-mesranya kan dibanding awal-awal PDKT dulu. Tapi ya ternyata bukan lo yang dipilih gitu. Which is no hard feeling. I mean, ya lu juga punya hak yang sama kok. Lu juga punya hak buat kenal sama orang lain juga gitu sebelum memutuskan siapa yang bakal lu jadikan partner dalam hidup lo. I mean, partner kan kalau bisa satu ya sampai lo tua dan meninggal nanti gitu kan. Ya jangan ngasal lah pilihnya, ya pilihlah yang terbaik. Dan ya kadang-kadang orang yang kita anggap adalah pilihan terbaik tidak menganggap kita pilihan terbaik, ya that's fine, normal. Sakit sih gitu, tapi ya normal gitu kan. Jadi ya itu adalah alasan ketiga. Jadi pas lagi PDKT, pas emang lagi akrab-akrabnya, ternyata dia milih yang lain. Atau mungkin dia nggak milih yang lain, tapi dia menemukan sesuatu di diri lo yang bikin dia ilfeel, terus kayak udah lah, gue nggak lanjut PDKT sama dia gitu. Ya, which is fine. Ingat, salah satu syarat utama buat jadi pasangan yang baik buat lo adalah dia harus suka dulu sama lo gitu. Kalau dia nggak suka sama lo, ya nggak mungkin jadi pasangan yang baik buat lo, gitu aja sih. Kemungkinan keempat, lagi-lagi kalau ini adalah biasanya yang hubungannya sudah cukup lama. Jadi gini, ini kita temukan di orang-orang yang punya pasangan yang nggak enakan. Kenapa? Karena orang yang nggak enakan ya, susahnya setengah mati minta putus sama orang. Lo harus ngerti bahwa buat orang yang mutusin pun ya, ke dalam segala perpisahan, buat orang yang ninggalin pun, perpisahan tuh tetap berat. Apalagi kalau orang yang sebelah sana tuh nggak enakan. Jadi kadang-kadang dia tuh mau mutusin orang gitu ya, bukannya minta putus, malah ngebaik-baikin. Karena mikirnya kayak, oh, gue bakal nyakitin dia nih ntar lagi, jadi gue harus baik-baikin dia sekarang. Kasian kalau nanti sakitnya berlebihan ketika gue tinggalin gitu kan. Tapi kita persifnya kalau punya pasangan kayak gitu kan, dia baik-baikin kita, oh dia kenapa jadi romantis lagi sama gue gitu kan, jadi sayang lagi kan, jadi romantis lagi kan. Padahal itu usaha dia buat menenangkan diri kita sedikit sebelum dia ninggalin kita gitu. At some point terus dia bingung karena kita makin lama makin nempel, sementara padahal dia maunya sendiri pisah gitu kan. Terus ya udah dia nggak kuat lagi buat ngomong, dia kabur gitu. Jadi itu juga penting guys, milih pasangan guys. Kalau punya pasangan yang nggak enakan tuh emang kadang-kadang rasanya awal-awal kayak menyenangkan ya, semua diturutin gitu. Cuman yang kayak gini-gini tuh harus lu waspadai. So basically gue sih merekomendasikan lo kalau punya pasangan ya cari yang asertif, jangan yang pasif agresif atau yang pasif atau yang diem-diem aja. Padahal di dalam sudah, wah harus ninggalin dia, gue udah gak kuat lagi sama dia. Kamu kenapa sayang? Nggak apa-apa, aku fine. Bener kamu fine? Sebetulnya enggak, tapi aku fine. Oke? Yang kelima, ya emang lu ketemu sama orang yang salah aja sih. Emang ya gue gak memungkiri lah, orang brengsek banyak di dunia gitu. Ya nasib aja, mau gimana lagi gitu kan. Ada aja emang orang yang cuman, ya gue pengen menikmati waktunya aja, tapi udah bosen, gue harus gantian lain, dia ada aja. Ya gue ngerti sih, perpisahan tuh pasti gak enak ya. Tapi menurut gue ya, kalau lu sampai ditinggal sama orang kayak gini ya, emang awalnya gak enak. Tapi ya in the long run ya, dalam hidup lu, bagus gak sih ditinggal orang kayak gini? Daripada lu bayangin lu berkelanjutan sama orang-orang bermasalah kayak gini. Coba kan ambiar aja hidup lu ke depannya. Udah bagus ditinggal sekarang gitu kan. Sekarang ambiar gak apa-apa, tapi di masa depan mudah-mudahan lu jadi belajar gitu. Jadi belajar, oh ini adalah orang-orang yang sebaiknya saya hindari gitu, supaya hidup saya tidak ambiar lagi. Which is ini nyampe ke poin gue berikutnya. Kadang-kadang kita tuh ditinggal bukan salah kita. Bisa jadi emang dia yang brengsek. Ya kadang-kadang ada salah kita juga gitu. Kita ternyata toxic, terus dia mau kabur dari kita padahal kita butuh dia gitu. Ya udah, kadang-kadang salah kita juga. Tapi kadang-kadang bukan salah kita. Tapi satu hal yang pasti adalah, salah lo atau bukan, lo selalu punya peran dalam masalah hidup lo sendiri. Misalnya gitu. Misalnya adalah lo dapet pasangan yang emang brengsek gitu. Lo salah nggak? Nggak salah. Dia yang brengsek kan. Tapi lo punya peranan nggak dalam menjadikan dia pasangan lo? Ya punya kan, lo yang milih. Lo punya banyak pilihan di dunia ini, kenapa yang lo pilih dia gitu kan? Of course, bisa jadi kemungkinan yaitu gara-gara lu nggak tahu aja kan. Lu nggak tahu cara milih yang bener, lu nggak tahu gimana cara ngefilter orang, lu nggak tahu bahwa ternyata hal yang sepertinya indah ya, kayak tadi misalkan lu punya pasangan yang selalu nurutin apa mau lu gitu, sepertinya indah gitu kan. Tapi ternyata di belakang justru itu buruk, karena itu bakal bikin hubungan lu suatu saat meledak. Kalau lu nggak tahu itu gimana gitu kan, ya wajar kalau ternyata dulu ngambil keputusan yang berujung pada hal yang nggak ngenakin buat lu sekarang. Apakah lu salah? Menurut gua enggak ya. Masa orang nggak tahu terus dibilang salah? I mean, kita semua kan datang ke dunia dengan otak yang masih kosong gitu kan. Kalau lu nggak pernah belajar, terus habis itu lu bikin keputusan yang nggak tepat buat diri lu, ya masa itu salah? Lu kan nggak juga gitu kan.
Tapi penting buat mengakui bahwa kita punya peranan, kita punya andil dalam segala keputusan yang membawa hidup kita ke titik ini. Terlepas itu positif ataupun negatif. Ya kayak tadi aja deh, lu punya pasangan brengsek. Salah nggak? Enggak. Lu punya andil nggak? Punya. Lu yang milih dia. Lu punya pilihan lain tapi lu milihnya dia gitu. Ya mungkin karena dulu nggak tahu aja kan. Nah tapi sekarang tahu kan. Karena banyak banget yang kita temuin orang yang selalu jatuh ke lubang yang sama gitu. Dapat pasangan yang jelas-jelas nggak cocok sama dia gitu kan. Bukannya belajar, besok-besok ketemu orang yang mirip lagi gitu kan. Kayak, oh ini mengingatkan gue sama mantan gue, lu perasaan gini. Lu jelas-jelas lu nggak cocok sama mantan lu, kenapa lu cari orang yang sama sekarang, orang yang mirip. Itu kan ketika lu mengambil sebuah jalan yang nggak tepat karena lu nggak tahu gitu, buat gue bisa dimaklumi lah. Kalau lu udah tahu yang lu lakukan dulu tuh membawa hal yang buruk buat lu, tapi lu lakuin lagi, masa lu mau bilang lu nggak salah sih? Like, tanggung jawab lu gitu hidup lu sendiri, iya nggak sih? Dan ya udah deh, kalau misalkan lu udah terjebak dalam siklus-siklus aneh, kayak misalnya gue pernah dapet gitu menti ya zaman gue jadi mentor, dia bilang, kak aku entah kenapa selalu diselingkuhin gitu, dan dia punya pacar berkali-kali gitu banyak, terus semuanya selingkuh dari dia. Buat gue tuh aneh gitu, karena orang kebanyakan tidak diselingkuhin terus menerus, kenapa dia iya gitu kan? Jangan-jangan emang seleranya ini aja gitu, emang orang-orang yang rawan selingkuh gitu kan. That's something yang mungkin lo bisa introspeksi diri. Kalau lo nggak bisa introspeksi sendiri, datang ke 1%. Kita udah bantuin ribuan orang dengan segala keajaiban masalah hidupnya yang jatuh ke dalam siklus setan yang sama, terus menerus ketemu keburukan yang sama gitu. So datang aja ke kita bantuin lewat konsultasi bersama Mentor 1%. Caranya gampang, tinggal buka website kita di 1%.net atau klik link yang ada di deskripsi video. Ya udah, sekian dulu dari gue Rizky di 1%. Bye.